Saudara, Kejaksaan Agung berkukuh penahanan Joko Chandra sah. Menurut jaksa, yang dilakukan kepada Joko Chandra adalah eksekusi, bukan penahanan. Sebelumnya, ketetapan vonis 2 tahun terhadap Joko Chandra pada tahun 2009 dianggap janggal oleh pengacara Joko Chandra. Putusan mestinya memuat klausul penahanan atas vonis yang ditetapkan Hakim Agung. Joko Chandra sudah ditangkap dan ditahan polisi atas kasus surat jalan yang didapatnya untuk bepergian di Indonesia. Tapi kisruh kasus utamanya yaitu vonis 2 tahun penjara terhadap Joko yang jadi terpidana hak tagih Bank Bali masih belum juga usai. Kali ini soal status penahanannya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung Selasa kemarin menjelaskan penahanan Joko adalah eksekusi dari putusan hukum yang tetap. Bahwa jaksa eksekutor melaksanakan tugasnya dalam rangka eksekusi. Tidak ada lagi yang namanya penahanan. Penahanan itu adalah dalam ranah penyidikan, penuntutan, maupun di persidang. Ada kewenangan penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Putusan PK ini adalah upaya hukum luar biasa. Dalam tingkat akhir sudah tidak ada lagi upaya hukum lain. Pernyataan Kejaksaan Agung menanggapi pendapat Otto Hasibuan, pengacara Joko Chandra. Kata Otto, penahanan terhadap kliennya bermasalah secara hukum karena tak ada klausul penahanan di surat putusan Hakim Agung pada tahun 2009. Pasal 197 KUHP menyatakan suatu putusan itu harus memuat beberapa hal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai berapa? K. Ya. Di dalam K ini disebutkan adalah harus memuat perintah penahanan terhadap terdakwa. Yalah, ini Joko Chandra. Nah, di dalam putusan PK itu, kata-kata ini tidak ada. Jadi tidak ada kata-kata perintah penahanan terhadap terdakwa. Ya kan? Nah, kemudian pasal 197 ayat 2 mengatakan apabila kata-kata itu tidak ada di dalam putusan PK itu, maka putusan PK itu menjadi batal demi hukum. Kan tidak ada perintah penahanan terhadap Joko Chandra. Nah, dengan demikian pertanyaan saya, yang mana yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Kedatangan Joko Chandra ke Indonesia setelah 11 tahun buron tak terdeteksi andai tak ada pengajuan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Joko juga akhirnya ditangkap karena sudah membuat heboh Indonesia karena membobol sistem 4 institusi sekaligus. Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM, kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, Barreskrim di Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. Tim Liputan, Kompas TV.